Assalamualaikum teman-teman. Welcome to Niar Babu Channel ya. Hari ini kita bakal bahas dan belajar bareng tentang edupreneurship berdasarkan pemikiran Robert Kiyosaki. Yuk kita simak penjelasannya sampai akhir ya. Jadi ingat kata pepatah yang bunyinya, jika tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalin. Namaku Nursania. Aku merupakan mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Aku merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini aku buat untuk memenuhi ujian akhir semester kelas Edupreneurship H yang merupakan yang diampu oleh Bapak Mutamam M.Ed. Mungkin sampai situ aja ya perkenalannya teman-teman. Yuk kita langsung simak penjelasannya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih edupreneurship itu apa? Ya benar, edupreneurship itu seringkali diartikan sebagai kewirausahaan. Tetapi pada nyatanya kewirausahaan dengan edupreneurship itu memiliki sedikit perbedaan. Di mana kewirausahaan itu berasal dari kata wira yang berarti laki-laki atau mandiri dan usaha yang berarti kegiatan yang membutuhkan tenaga dan pikiran. Jadi secara bahasa kewirausahaan itu adalah kegiatan mandiri yang melibatkan usaha dan kreativitas. Sedangkan secara umum, kewirausahaan itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai tambah, baik itu produk, jasa, atau modal bisnis yang melibatkan identifikasi peluang pengambilan resiko dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan edupreneurship sendiri itu adalah gabungan dari kata education yang berarti pendidikan dan entrepreneurship yang berarti kewirausahaan. Jadi edupreneurship itu adalah penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam pendidikan yang melibatkan inovasi dalam metode pembelajaran, pengembangan program pendidikan baru, atau komersialisasi hasil penelitian di bidang pendidikan. Jadi teman-teman udah tahu kan perbedaannya? Pada slide selanjutnya kita akan membahas fokus utama dari edupreneurship sendiri, yang mana edupreneurship sendiri itu memberikan fokus utamanya kepada bidang pendidikan, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi dalam pembelajaran yang akan menghasilkan produk dan jasa berupa program pendidikan, materi pembelajaran, dan teknologi pendidikan. Beda halnya dengan kewirausahaan. Jika kewirausahaan itu fokus utamanya adalah bisnis secara umum, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan profitabilitas yang menghasilkan barang, jasa, atau model bisnis lainnya. Nah, bagi kalian yang sama-sama seperti aku sebagai calon guru agama, apakah penting sih edupreneurship itu bagi kita? Jawabannya tentu saja teman-teman, karena sebenarnya kewirausahaan atau edupreneurship itu gak lebih dari sekadar bisnis. Meskipun sering dikaitkan dengan dunia bisnis, kewirausahaan itu memiliki relevansi yang sangat tinggi bagi seorang calon guru teman-teman. Maupun itu guru agama, kemampuan berwirausaha itu dapat membekali guru dengan keahlian yang sangat berguna untuk menjalankan tugasnya nanti. Oke, berikut kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada inovasi dalam pengajaran, di mana seorang guru yang memiliki jiwa kewirausahaan itu akan lebih mudah menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik.
Mereka dapat mengembangkan materi ajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan minat siswa saat ini, serta memanfaatkan teknologi untuk memperkaya proses belajar mengajar, di mana seperti pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan media sosial, serta game edukasi. Lalu yang kedua ada membangun komunitas, di mana seorang guru agama itu memiliki peran penting dalam membangun komunitas umat. Dengan jiwa kewirausahaan, seorang guru itu dapat menginisiasi berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti program pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, atau usaha kecil menengah berbasis komunitas. Seperti seorang guru itu menyelenggarakan kegiatan sosial, membentuk koperasi, ataupun menyelenggarakan forum diskusi. Yang poin 3 itu adalah manajemen madrasah atau pondok pesantren. Sekarang banyak guru agama yang nantinya akan terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, di mana kemampuan berwirausaha itu akan sangat membantu dalam mengelola keuangan madrasah, mencari sumber dana, dan mengembangkan program-program unggulan dengan melakukan kinerja seperti menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang menghasilkan pendapatan, seperti membuka kelas mengaji untuk umum, membuat produk kerajinan tangan, ataupun lainnya. Ada juga kerjasama dengan pihak luar. Ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan finansial atau sumber daya yang lainnya. Ketiga, ini adalah sangat relevan dengan keadaan kita masa ini, yaitu memanfaatkan teknologi informasi, yang mana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan madrasah. Yang keempat, ada kemandirian finansial, yakni seorang guru memiliki kemampuan berwirausaha itu dapat membantu seorang guru mencapai kemandirian finansialnya. Mereka dapat mengembangkan produk atau jasa yang berbasis agama seperti buku, kajian online, atau bimbingan spiritual. Lalu yang terakhir ada menjadi agen perubahan. Seorang guru itu memiliki jiwa kewirausahaan yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan di masyarakat, utama juga guru agama. Seorang guru agama itu mereka dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan berkontribusi bagi kemajuan umat, seperti melakukan menginisiasi kegerakan sosial, seperti kampanye anti narkoba atau pengentasan kemiskinan melalui gerakan sosial. Terus lalu ada menjadi pembicara publik, seperti memberikan ceramah atau pelatihan tentang agama di berbagai acara. Yang terakhir ada berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk yang tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan umat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang daya ungkit, aset, dan liabilitas dalam pemikiran Robert Kiyosaki. Check it out. Nah, daya ungkit atau sering disebut dengan leverage adalah salah satu konsep utama yang dijelaskan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Di sana ia menyebutkan bahwa daya ungkit merupakan kekuatan yang dapat membantu seseorang untuk menjadi kaya. Jika disalahgunakan, dapat membuat seseorang menjadi miskin. Kiyosaki sangat menekankan pentingnya daya ungkit dalam membangun kekayaan. Sederhananya, daya ungkit itu adalah kemampuan untuk menggunakan aset orang lain atau sumber daya yang ada untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ini seperti halnya menggunakan tongkat untuk mengangkat batu yang berat. Semakin panjang tongkatnya, maka semakin sedikit tenaga yang kita perlukan untuk menggerakkan batu tersebut. Nah, sebenarnya ada berbagai bentuk daya ungkit, tapi di sini kita hanya membahas 3 saja. Yang pertama, daya ungkit finansial. Ini termasuk penggunaan uang orang lain seperti utang baik, utang yang membangun kekayaan. Kiyosaki menjelaskan bahwa utang baik itu digunakan untuk memperoleh aset yang menghasilkan arus kas seperti properti investasi. Sebaliknya, utang buruk digunakan untuk membeli liabilitas seperti mobil mewah atau barang konsumtif lainnya. Yang kedua itu ada daya ungkit mental. Daya ungkit mental ini bentuk daya ungkit yang paling kuat. Menurut Kiyosaki, banyak orang menggunakan pikiran mereka untuk membatasi diri sendiri dengan mengatakan hal-hal seperti saya tidak sanggup membelinya. Orang kaya sebaliknya, mereka menggunakan pikiran mereka untuk mencari solusi seperti bagaimana saya bisa membelinya. Lalu yang ketiga ada daya ungkit tindakan. Daya ungkit tindakan ini di dalam bukunya yakni Rich
Rich Dad Poor Dad, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengambil langkah konkret untuk mencapai kebebasan finansial. Ia mencatat bahwa hanya sedikit orang yang benar-benar bertindak meskipun memiliki keinginan untuk kaya. Adapun urgensi dari daya ungkit itu satu untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan, kedua meminimalkan resiko, ketiga meningkatkan pendapatan pasif. Berikutnya adalah aset. Kiyosaki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang put money in your pocket, yang artinya memasukkan uang ke dalam kantong Anda. Maksudnya aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita. Aset itu dapat berupa properti investasi, bisnis, saham, obligasi, atau bahkan hak cipta. Dalam pandangan Kiyosaki, ciri utama aset itu yakni menghasilkan pendapatan pasif, menambahkan nilai bersih seseorang, tidak memerlukan kehadiran aktif untuk menghasilkan uang. Ini misalnya seperti real estate, saham, atau bisnis yang berjalan sendiri. Berikutnya, ada pun jenis-jenis aset. Jenis aset itu ada yang pertama aset cepat. Maksudnya itu adalah aset yang mudah diubah menjadi uang tunai seperti saham dan obligasi. Yang kedua ada aset lambat. Maksudnya aset yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan uang seperti properti investasi dan bisnis. Yang terakhir ada aset tidak berjudul. Ini adalah aset yang tidak memiliki kontak fisik seperti hak cipta, merek dagang, atau paten. Adapun contoh dari aset sendiri, yang pertama ada properti investasi. Ini properti yang menghasilkan arus kas positif dari penyewaan. Yang kedua ada aset kertas. Aset kertas ini seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang memberikan keuntungan finansial. Yang terakhir ada bisnis, yakni perusahaan yang menghasilkan keuntungan tanpa memerlukan keterlibatan penuh waktu dari si pemiliknya. Selanjutnya, mengapa sih aset itu penting? Pertama, sebagai sumber pendapatan pasif tanpa harus bekerja secara aktif. Yang kedua, itu sebagai pelindung terhadap inflasi. Karena aset yang baik cenderung naik nilainya seiring waktu, sehingga dapat melindungi kekayaan kita dari inflasi. Yang ketiga, kebebasan finansial. Karena dengan memiliki cukup banyak aset, kita dapat mencapai kebebasan finansial dan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, pembahasan terakhir kita adalah liabilitas. Menurut Kiyosaki, liabilitas itu adalah kebalikan dari aset. Ia mendefinisikannya sebagai sesuatu yang take money out of your pocket, yang artinya mengambil uang dari kantong Anda. Singkatnya, liabilitas ini adalah segala sesuatu yang menghabiskan uang kita, seperti utang kartu kredit, pinjaman mobil, dan cicilan rumah. Adapun ciri utama dari liabilitas ini adalah satu, membutuhkan pengeluaran terus-menerus, kedua, tidak menghasilkan pendapatan, yang ketiga, dapat berupa utang atau komitmen finansial yang membebani. Adapun urgensi, kita mengetahui pembedaan aset dan liabilitas adalah yang pertama untuk mencegah jebakan utang, lalu membuat keputusan keuangan yang lebih baik, dan terakhir adalah membangun kekayaan. Kiyosaki juga menekankan bahwa kesalahan banyak orang yang menganggap bahwa liabilitas itu adalah sebagai aset. Misal, seperti rumah pribadi, padahal rumah tersebut tidak menghasilkan pendapatan. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman pembahasan di video kali ini. See you soon di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.